Halo, selamat datang di podcast Komik Indo. Episode kali ini adalah lanjutan dan punya keterkaitan dengan episode sebelumnya. Biar nggak ada konteks yang kelewat, pastiin lo udah ngedengar episode sebelumnya ya. Selamat mendengarkan. Ini aku mau confirm dulu nih sebelum ngelanjutin pertanyaan. Kemarin waktu di event itu Novarium cuma jualan komik not available aja ya? Betul. Iya. Cuma di itu aja. Nggak ada komik lain atau nggak ada merchandise lain, nggak ada kan ya? Nggak ada. Lebih tepatnya mungkin belum ya. Oh, oke. Tapi ini alasan ketiga kenapa aku bilang kalian sangat berani gitu. Maksudnya di event yang kalian datangin deh, mau Komifuro, mau Peskom, kalian ada di mana lagi selain Komifuro sama Peskom? Inakon ya kemarin? Inakon. Oh, Inakon. Ya itu kan circle-circle yang ada jualan barangnya nggak satu gitu. Iya. Maksudnya Iya. mereka kalaupun jualan komik ya ada merch-nya, Stiker gitu ya. ya stiker, gantungan kunci apapun gitu. Nah Ya. ini pengen tahu keberanian macam apa yang kalian punya. Kebodohan kali ya. Masa keberanian. Kenekatan. Iya, nah itu kedekatan. Kalau berani itu seolah-olah kayak udah memikirkan. Enggak sih, tidak berani. Dan itu Nekat. kan apa ya? Apakah memang seyakin itu dengan produk? Maksudnya kan saat orang punya produk dan yakin ya nggak apa-apa juga. Iya, Dan kalian sebagai pemilik produk ini yang paling tahu produk kalian sendiri kan. Iya. Ya mungkin aku pengen nanya aja sih, kenapa kalian hanya menjual ini dan apakah ini ada sangkut pautnya dengan karya bersama juga? Karena ini aku mungkin dapat beberapa cerita dari teman-teman circle juga, kan ada juga yang circle yang kumpulan artis juga tapi mereka jualin barang nggak sebagai barang bersama gitu. Maksudnya ada yang posternya poster si A, ada poster si B, ada poster si C, dan kadang ada yang jadinya pamornya lebih tinggi daripada yang lain. Dan jatuhnya ya mungkin sampai ekstrim-ekstrimnya ada yang ngerasa aku tersisihkan, aku mending nggak usah di circle ini deh gitu, karena jatuhnya ke foreshadow sama teman yang lain gitu. Nah ini apakah kalian ngejualin karena emang ya udah orang yang beli itu mau nggak mau harus beli produk kita bersama gitu, atau gimana gitu? Atau emang ya udah kita mah karena yakin komik kita bagus aja pasti ada yang beli, kita nggak usah bikin merch yang lain gitu? Mungkin boleh. Sebenarnya kalau alasan dari orang satu sih, kemarin ya dari Demon Pepita dan yang sekarang yang not available. Sebenarnya kami cuma pengen sangat holistik aja sih, full gitu, beneran sepenuh hati ke karya yang ini gitu. Oh, oke. Kalau saya mungkin ini ya Mas ya, sedikit intermezzo ya. Jadi waktu pas zaman Demon Pepito itu sebetulnya booth kami itu menjual produk dari teman kami juga. Oh iya. Tapi ini jauh-jauh, ini sebelum Novarium ya, waktu zaman Demon Pepito itu kami juga menjual buku teman. Di Peskom tahun kemarin itu ya? Betul, tapi itu pun dengan terms and condition tertentu. Kebetulan tematiknya sama. Jadi memang ada tensi. Tapi in general sebenarnya kalau pertanyaannya kenapa, kalau saya pribadi mungkin alasannya 3 kali. Ini kalau saya pribadi ya. Pertama udah jelas modal ya. Kami kan circle kecil ya, belum punya modal yang besar gitu. Jadinya kami ingin lebih memfokuskan alokasi modal itu ke sesuatu yang menurut kami itu lebih krusial, yaitu karyanya. Jadi si karyanya dulu. Karena modalnya terbatas. Kecuali kami punya modal yang lumayan nih. Misalnya, setelah patungan sama teman-teman yang lain, ternyata lumayan berlebih nih budgetnya. Mungkin kami akan alokasikan ke situ. Tapi karena budgetnya itu seadanya gitu, jadi ya pengen fokusnya di si karyanya dulu, yaitu si komiknya. Alasan kedua, ya betul, sebenarnya saya sepakat sama Mas Safi. Kami cukup percaya sebetulnya setiap karya itu punya suaranya sendiri. Dia tuh bisa berbicara, bisa berteriak ke publik gitu, ke calon pembeli dan calon pembaca. Saya merasa tugas kita sebagai seorang kreator tuh cuma 2. Yang pertama itu berusaha keras merancang sebaik yang kita bisa, si karya itu ya. Dan yang kedua itu memberikan ruang yang sebesar-besarnya dan sebanyak-banyaknya bagi karya tersebut untuk dia bersuara gitu. Udah cuma 2 itu gitu. Saya sih yakin terlepas dari karya kita bagus, karya kita jelek, semua karya tuh punya suaranya sendiri kok gitu. Udah kita tinggal kasih dia panggung aja udah gitu. Selesai sebetulnya. Kasih panggung tuh misalnya gimana? Kita marketingin dengan baik, kita promosi dengan baik, kita tata produknya dengan baik, kita jajakan ke pembeli dengan baik. Jadi memang tugas kita tuh cuma itu. Selesai di situ, udah. Karena ketika si buku ini atau si produk ini nyampe ke tangan pembaca, kita tuh udah nggak bisa intervensi lagi. Itu tuh tinggal si pembaca dan si produknya gitu. Seolah-olah ada dialog gaib 2 arah antara si produk yang kita telurkan dengan si pembaca gitu. Nah udah kayak gitu mah udah nggak bisa diapa-apain lagi. Nah itu alasan kedua.
Jadi mungkin bukan kami pede dengan karyanya ya, tapi lebih ke kami itu cukup percaya karya kami itu punya suaranya sendiri gitu. Jadi tugas kami itu cuma kasih mereka panggung yang terbaik aja gitu. Okay. Nah terus alasan ketiga, nah ini mungkin yang agak sedikit beda dengan teman-teman yang lain. Kami tuh pengen banget memaksimalkan booth experience ke para pembeli atau pemesan. Jadi ada beberapa budget atau alokasi dana yang sengaja kami alihkan justru ke booth experience. Misalnya yang tadi Mas Safi singgung soal kostum, soal properti dan segala macam, itu kan lumayan ya budgetnya gitu. Itu kan kami banyak yang belanja juga. Jadi arahnya tuh lebih di situ. Itu sih kalau alasannya ya. Itu yang soal experience ngebeli itu berarti kemungkinan untuk nextnya di Novarium akan melakukan hal yang sama juga. Akan dipertahankan terus. Okay. Akan dipertahankan. Akan jadi apa ya istilahnya? Barang jualan kali ya. Berarti nanti mungkin nextnya ngeluarin karya apa, kalian akan datang dengan tema berbeda lagi gitu ya? Betul, dengan tema promosi yang berbeda, dengan gimmick marketing yang berbeda, dengan gimmick booth yang berbeda, tapi semuanya tuh salah satunya pengen jual experience juga. Betul. Okay. Nah, ini sekarang kan komik not available ini udah beneran not available kan ya? Yes. Yang berarti sold out gitu. Itu sold out dalam berapa event kalau boleh tahu? 3. Sebenarnya dominantly 2 ya. Iya, dominantly 2. Kalau secara sales itu dominantly 2 dan online sale. Jadi emang agak berimbang lah antara si sales offline sama sales online-nya. Tapi kalau ngomongin event mungkin dominantly 2. Tapi penghabisannya ada di Inacon kemarin ya. Tapi memang penghabisan banget, emang beneran penghabisan itu. Ya maybe 3 kali ya, 3 event. Boleh di-spill nggak sih jumlah eksemplar yang sempat kejual? Roughly aja boleh nggak? Roughly ya. Roughly mungkin online sales mungkin di 300, offline sales di tiap event mungkin di 100 sampai 150. Kurang lebih. Oke, berarti ada sekitar 500, 600, ya, 700 buku lah ya. Totalnya kejual ya. 600 berapa gitu ya, anggaplah 600. Oke. Nah ini boleh tahu nggak strategi apa aja yang kalian lakukan untuk bisa ngebuat sebuah karya sampai sold out gitu? Maksudnya buat artis-artis yang lain kan, apalagi saat mereka pertama ngeluarin kan belum tahu tuh apa yang harus dilakukan saat ngejual karya, apalagi dengan entitas baru gitu. Betul. Orang belum tahu apa. Kecuali kan kalau misal satu artis tertentu udah punya fame, udah punya banyak karya, saat dia ngeluarin karya baru ya orang lain udah tahu, oh karyanya si ini mah pasti bagus, pasti aku beli apapun yang dikeluarin. Ya walaupun aku tahu sih orang-orang Novarium tuh masing-masing artisnya punya fame yang tinggi juga masing-masing dari kalian. Betul. Salah satu yang nilai jual juga. Tapi satu entitas baru nih, kalian apa aja sih yang kalian lakuin untuk bisa ngejual produk not available ini sampai bisa sold out gitu? Sebenarnya ini lebih ke ranahnya saya ya, karena kan kerjaan saya di advertising dan agensi ya. Jadi sedikit banyak terpapar sama ide-ide dasar soal marketing lah gitu. Jadi memang secara garis besar kita setiap kali bikin sesuatu tuh dirumuskan bareng ya. Semua tuh pasti dirumuskan bareng. Tapi kalau strategi marketing kebetulan mostly itu di saya. Memang ada beberapa masukan juga dari teman-teman yang lain. Saya nggak pengen menafikan bahwa banyak banget konten-konten marketingnya Novarium kemarin yang justru bukan datang dari saya gitu, tapi dari teman-teman yang lain. Ide-idenya juga banyak banget yang brilian. Cuman secara garis besar ada 3 hal lah yang kami bareng-bareng rumuskan sebelum kami tuh menjual produk. Ini sama juga kayak pas Demon Pepito, sebenarnya juga sama, cuman lebih proper aja di Novarium. Yang pertama itu standarnya praproduksi, produksi, dan postproduksi. Sebenarnya utamanya tuh 3 hal itu yang kami pikirin. Kami mikirin soal praproduksinya, kami mikirin produksinya, dan juga postproduksi. Postproduksi itu kalau dalam konteks produk berarti kan after sales ya. Jadi kayak gimana caranya supaya membekas di pembaca dan segala macam. Nah tapi ketiga-tiganya ini punya benang merah yang sama, yaitu offering experience. Jadi walaupun mungkin kita ngomongin praproduksi, kita ngomongin produksi, kita ngomongin postproduksi, jadi semuanya itu nafasnya harus sama. Nafasnya harus offering experience, menawarkan pengalaman gitu ya. Nah, misalnya untuk medium promosi, kami kan kemarin menggunakan video motion. Sebetulnya waktu di Demon Pepito bahkan kami bikin animasi yang lebih proper lagi dibanding si Not Available. Si video motion ini temanya senada dengan si produk, dari mulai vibes-nya, musiknya, timingnya, dan segala macam itu kita planning, bener-bener kita planning. Terus juga waktu kami mendesain booth atau juga mendesain role play gimmick di booth. Jadi untuk teman-teman kemarin yang mau beli Not Available lewat online dan mengambil pengambilan di booth, itu kami kasih experience. Experience-nya seperti apa nanti biar teman-teman yang lain aja yang cerita lah gitu. Tapi kami beneran nawarin experience. Ini gambaran kasarnya ya. Jadi misalnya kayak bukunya itu dibungkus di A. Jadi
ketika si pemesan online itu datang untuk mengambil pesanannya, kami tuh memasukkan bukunya di depan mata mereka gitu, dimasukkan ke dalam amplop dengan pelan-pelan. Amplopnya ditutup, amplop tali itu loh Mas, yang amplop tali. Habis itu dicap, habis itu setelah dicap kan capnya keras tuh, jeder gitu. Habis itu si bel mejanya dibunyiin ting gitu ya, terus dikasihin tanpa si orang yang bungkus itu ngomong satu patah kata pun gitu. Nah itu kan sebuah experience ya, kami nawarin experience. Nah itu tuh kita planning, kita gladi resik dan segala macam. Jadi semua dari produksi, praproduksi, postproduksi itu nafasnya tuh harus benar-benar sama semua. Jadi itu yang jadi kunci benang merahnya. Bahkan untuk teman-teman yang pengiriman ke luar kota apa segala macam, itu kan juga kami desain gitu si gimmick pengirimannya. Kami desain juga Easter egg ya, di komiknya ada konten Easter egg yang kalau kamu berhasil menemukan akan bisa membuat experience membacanya jadi lebih kaya gitu. Jadi balik lagi di offering experience gitu. Nah itu jadi nafasnya lagi dari marketingnya, dari produknya, dari after salesnya dan segala macam. Jadi mungkin kata yang sederhana untuk merangkum itu semua tuh, kami tidak menjual komik saja, tapi kami menjual konsep gitu. Kami menjual konsep, temanya cosmic horror, ya udah semua medium yang ada di sekitar produknya semuanya tuh cosmic horror. Dari mulai tata cara bahasa ketika kita ngomong di email itu jadi formal gitu-gitu. Wah itu beneran kita planning gitu, karena yang pengen kami jual itu ya konsep itu tadi gitu. Pokoknya semua rangkaiannya itu dari pemesanan, email, pengiriman, experience booth, produknya, after sales segala macam tuh nafasnya sama. Itu aja sih kayaknya. Mungkin kalau boleh disederhanakan ya, karena kan proses diskusinya juga cukup panjang. Kami menelurkan produk tuh nggak sebulan 2 bulan gitu. Diskusinya tuh lama banget. Berarti promosi yang kalian lakukan lebih ke konsepnya ya, maksudnya bukan ke banyak spread. Kan ada juga yang mungkin promosinya lebih ke kuantitas gitu, betul. ngebanyakin paid promote di beberapa sosmed gitu. Kalian nggak melakukan itu ya? Nggak ada uangnya Mas. Kalau ada sih mungkin ya. Mudah-mudahan. Iya, soalnya kan kemarin waktu Komifuro kan ya biasanya di sosmedku karena memang banyak nge-follow komik lokal juga iklan-iklannya pas mau Komifuro itu yang keluar ya iklan circle gitu. Cuma belum pernah ngeliat kok iklannya Novarium belum masuk timelineku nih. Tapi di postingan kalian memang cukup engaging sih menurut gue. Ya, nah itu kata kuncinya, mungkin kata kunci kedua engaging ya. Jadi engaging dengan si market sih. Bukan nyari viralnya, tapi lebih nyari engage-nya. Bikin mereka penasaran, bikin mereka tertarik. Justru gini, kadang-kadang ada beberapa konsumen yang membeli justru karena tertarik strategi marketingnya. Ini contoh nih Mas ya, ini sorry saya potong ya. Ini ada kejadian lucu nih soalnya di Komifuro kemarin itu. Jadi ada orang yang datang ke booth kami bawa temennya. Jadi temennya tuh nemenin dia untuk datang ngambil buku, ngambil PO. Terus dia ini lihat, lah kok temennya yang ngambil PO ini ada atraksinya gitu. Tertarik kan dia pikir kalau dia beli sekarang ada experience-nya. Ada experience-nya juga. Jadi untuk yang beli di lapangan yang bukan pesan online ada atraksinya juga, tapi tidak sewah yang pesan online gitu, yang pesan pas open PO gitu. Bayangin ada orang yang datang ke booth kami gak niat beli Mas, gak niat beli sama sekali, nganterin temennya, tapi karena tertarik sama gimmicknya akhirnya aku mau coba beli deh gitu. Bahkan kalau saya nggak salah ya, nanti mungkin bisa dikoreksi, orang yang beli itu bikin story di Instagram. Dia bilang, dia ngaku dia datang ke booth itu memang nggak ada rencana beli sama sekali gitu, tapi ketika ngelihat temennya ada kayak gitu, lah kok seru ya, aku mau dia beli satu gitu. Nah itu sih bener, mungkin salah satu keyword lain selain menjual konsep itu sih engaging dengan si market sih, engaging dengan si pembeli. Dan saya sih merasa itu cukup berhasil ya gitu. Dan kalian pun mau yang PO beli di booth langsung ataupun yang pengiriman, semuanya ada konsepnya masing-masing ya. Ada, kayak temanku kalau nggak salah dikirimin gitu ya, dikirimin pas dapat katanya pas dibuka top secret atau apa gitu. Betul. After sale juga. Itu kan after sales itu. Jadi kan nempel ya di kepala si konsumen gitu. Niat kita memang pengen engage gitu. Kita pengen engage dengan calon pembaca kita, dengan target market kita gitu. Makanya mungkin ya itu tadi yang kami jual itu bukan cuma sekedar produk, tapi jual konsep gitu. I see. Nah ini mungkin berkaitan dengan yang sempat Kang Bud bilang beberapa bulan kemarin. Kan beberapa bulan kemarin aku ikut ngobrol juga di Twitter. Twitter X Space. Aku belum terbiasa. Twitter. Iya. Kan waktu itu aku iseng ya nanya, ini
Novarium nggak lagi bikin suatu sekte kan, aku bilang gitu. Aduh. Terus Kang Butkalan bilang, tapi kalau yang dimaksud sekte adalah sekte apa? Pembeli lokal Buat pembeli lokal berkualitas gitu ya. Itu kita mau buat itu. Nah, itu boleh coba di ini gak? Diklarifikasi atau dielaborasi apa itu sekte pembeli komik berkualitas itu seperti apa? Aduh, Budi ada aja. Aduh, bisa-bisanya. Kalau itu sebenarnya karena spontan aja ya. Mungkin kalau misalnya boleh dijabarkan, mungkin lebih ke harapan ya. Kami pengen gitu. Soalnya gimana ya, market tuh kan emang nggak bisa dikontrol gitu. Selain nggak bisa dikontrol, kadang ngeprediksinya juga susah gitu. Jadi daripada kayak nyuruh orang untuk kayak gini gitu, orang-orang harus beli komik berkualitas, ya jadinya kami kayak mencoba untuk, dalam tanda kutip ya, ngeinfeksi gitu pasar lokal dengan karya yang dalam tanda kutip lagi sepenuh hati, yang ternyata ya holistik gitu. Oh, oke. Jadi kami nggak cuma ngebuat komik. Ya. Kami juga kan jualan experience, kemudian kami juga berusaha untuk seprofesional mungkin. Misalnya dalam yang paling sederhana aja, sistem pre-order. Sistem pre-order kan itu tuh kami sudah sering lihat pre-order komik indie juga gitu di media sosial. Tapi kami merasa ada beberapa hal yang menurut kami bisa dimaksimalkan lah ya. Iya, dimaksimalkan. Misalnya kalau dalam kasus kami memakai pertama yang udah jelas Google Form. Dan Google Form itu bukan cuma Google Form biasa gitu. Kalau Google Form itu terhadap pembeli ya, jadi itu mukanya. Tapi behind the scene juga soal pendataannya, database-nya itu kami juga mengolah itu ya. Jadi semua itu kami berusaha untuk seotomatis mungkin gitu, seprofesional mungkin kali. Nah iya, jadi kita punya 300 PO. Itu kan kalau misalnya satu-satu gak mungkin ya. Iya. Makanya kami berusaha untuk mengotomatisasi itu. Dan mungkin kalau aspek lainnya kayak di email kami itu memiliki template-nya masing-masing gitu. Kalau misalnya template konfirmasi, template pembayaran, itu kan berbeda-beda gitu. Nah, itu tuh kami ingin mencoba menginfeksi orang-orang supaya ditiru gitu. Menginfeksi dalam itu konteksnya gitu, ditiru. Ya, betul. Supaya orang-orang lain yang ingin bikin komik itu kayak gitu juga. Kenapa pengen? Soalnya kan dari situ bisa aja jadi ada platformnya untuk platform yang ingin mendanai gitu orang-orang indie untuk PO dan sebagainya. Tapi kan untuk bisa kayak gitu ya harus ada ekosistemnya dulu, harus ada patternnya dulu. Dan kami ingin mencoba untuk membangun itu gitu. Jadi ya harapan aja si pemilik komik lokal berkualitas tuh. Itu dengan cara kalian ngebangun standar kalian sendiri gitu ya? Ya. Betul. Ya, dengan cara membangun kayak standar. Kayak ini sih Mas. Ini sebenarnya again ya, tidak dalam artian ingin merendahkan siapapun ya. Tapi saya sebagai pembeli kayaknya juga ini kacamata saya sebagai pembeli ya. Ini saya lagi pakai kacamata saya misalnya sebagai pembeli. Kayaknya akan jauh lebih mudah saya memesan sebuah produk itu pakai form ketimbang harus kontak via WhatsApp. Iya sih, iya. Iya kan sebagai konsumen ya. Jadi apa ya? User experience-nya itu beda. Again, ini saya nggak pengen merendahkan teman-teman yang mungkin masih pakai WhatsApp, karena mungkin kan tidak semua orang tahu cara pakai Google Form, atau mungkin tidak semua orang punya waktunya untuk bikin form dan segala macam. Jadi nafasnya bukan ingin merendahkan, tapi ingin ingin jadi contoh baru lah gitu. Sebenarnya bisa loh ini diotomasi dan segala macam gitu. Mungkin tinggal perlu belajar si otomasinya aja gitu. Dan bukan cuma buat pembaca, bagi kitanya juga, bagi komikus juga jadi lebih mudah gitu. Betul. Sangat jauh lebih mudah dibandingkan masukin input data satu-satu ya. Betul. Kalau udah komik di atas 100-200 gitu nggak ideal Mas. Kalau misalnya belum pakai otomasi gitu. Capek sendiri dan mungkin ada error juga. Betul. Meminimalisir juga ya kesalahan. Pakai form aja masih bisa error kok. Kemarin aja kita ada yang error kan Ibu deh. Beberapa 1-2 tuh gitu. Meskipun nggak banyak ya, cuma 1-2 entry gitu. Tapi itu aja cukup merepotkan loh itu. Ini sih satu hal yang menurutku patut diapresiasi juga dari kalian. Maksudnya dengan banyak effort yang kalian lakukan nih, menurutku hitungannya ngeedukasi market juga. Karena menurutku salah satu problem di komik lokal yang sekarang, jarang yang mau melakukan edukasi market gitu. Dan kalian ngelakuin hal ini, apa istilahnya nge-grooming pembaca tuh dengan cara kalian sendiri gitu. Itu aku appreciate banget sih sama kalian. Thank you. Amin. Insya Allah. Dan kalian juga kan ini di komik Not Available ini ada beberapa kode yang bisa dipecahkan sama pembaca. Betul. Dan nge-link ke satu website tertentu ya, kan betul. Itu kalian memang ada orang yang bisa memprovide itu atau kerjasama dengan pihak lain? Oh ada. Sebenarnya ini nyambung sama kata-kata saya yang di awal itu yang soal anggota Novarium ada siapa aja. Nah itu jadi
saya memang sengaja nyomot-nyomot orang yang memang punya kapabilitas di situ gitu. Salah satunya, oh ini kayaknya dia bisa nih capable untuk bikin sesuatu yang saya pengen nanti, saya punya konsep ke depan kalau bikin komik pengen ada gini-gininya, kayaknya orang ini cocok deh tawarin gitu. Jadi memang kalau pertanyaan apakah ada joinan atau apa, lebih tepatnya kita mandiri sih. Maksudnya itu dibikin sendiri juga, si konten yang Easter egg itu dibikin secara mandiri, dibikin sendiri. Tidak outsourcing gitu. Iya. Ada mutan yang jago tech juga ada gitu ya. Betul. Bahkan kemarin itu kan ada beberapa anggota kami yang nggak ikut ngisi kan si komiknya. Misalnya kayak Galang kan lebih ke props. Tapi yang nggak ngisi itu tetap kami bayar secara profesional gitu. Misalnya mereka pas jaga booth nih, misalnya giliran mereka jaga booth, itu kami bayar secara profesional gitu. Nggak yang kerja gratis atau gimana, enggak. Bahkan jaga booth aja tuh kami bayar. Circle sendiri loh. Circle sendiri, kalangan sendiri, harusnya kan apa ya, kan banyak orang yang ngerasa, kalau circle mah harusnya berani berkorban atau segala macam. Kalau saya nggak mau, kamu di circle ini jaga booth, hitungannya kerja gitu. Saya bayar udah gitu. Termasuk juga bikin web apa segala macam gitu. Nah makanya itu jadi alasan kenapa kami nggak bikin merch, kayak apa stiker apa. Kami pengen fokusnya di produk udah gitu. Semua alokasi dana itu efektif dan efisien ke produk yang memang jadi lini utama gitu. Yang kami pengen ini orang tahu produk itu dari situnya dulu gitu. Nggak soal lah publik tahu kita dari stiker, dari itu nggak relevan gitu menurut saya untuk sebuah ukuran circle baru ya gitu. Kalau karyanya sendiri belum punya suara yang kencang gitu, belum proper lah gitu. Sangat terlihat keseriusan dan profesionalismenya sih. Karena pengennya sih gitu. Ya itu harus holistik. Tapi kalau nggak salah sekarang websitenya udah nggak bisa diakses ya? Lebih tepatnya masih tapi nggak interaktif lagi gitu. Iya, udah nggak bisa dipakai untuk interaksi. Iya, tapi kalau mau dicoba di ini bisa-bisa aja gitu. Cuman nggak ini aja. Kan soalnya ada, ini spoiler dikit ya, pokoknya nanti di stage terakhir itu ada data input yang sekarang data inputnya udah nggak bisa di input lagi gitu. Okay. Jadi ya nggak akan bisa sampai stage terakhir gitu. Ini jujur aja ya, mungkin karena otakku nggak kesampean gitu, jadi aku bahkan belum sempat sampai mecahin ke situ gitu. Tapi ya buat orang-orang yang senang kayaknya sangat sangat pengen ngulik gitu, terpacu. Iya. Kami juga sebenarnya terkejut, ternyata banyak juga yang bisa mecahin. Betul. Oh banyak ya. Ya soalnya jarang sih kita biasanya baca komik, begitu beres baca komik ya udah gitu, experience-nya selesai. Iya betul. Apalagi komik kompilasi karena kan komik kompilasi ceritanya pendek. Kalau mungkin komik series panjang, begitu beres mungkin ada perasaan apa yang tertinggal atau apa gitu. Tapi begitu kalian di komik kompilasi tapi ada hal lain juga setelah baca komik, ada aftertaste-nya, itu ini sih hal baru yang baru aku temuin juga di komik. Nggak cuma komik Indonesia, kayaknya di seluruhan komik aku baru nemu di kalian doang sih. Mudah-mudahan sih bisa bisa konsisten. Amin. Kita pasti nunggu lagi sih hal menarik lain yang akan kalian offer di next karyanya. Tungguin aja. Bismillah. Siap. Next aku pengen nanyain soal ini sih, soal produksi komiknya. Ini kalian kayaknya ada editorialnya juga ya? Iya betul, ada. Boleh tahu nggak seperti apa? Mungkin mulai dari awal, apakah kan tadi nggak semua berangkat dari premis ya? Maksudnya editorialnya mulai dari seperti apa? Apakah dari awal di screening, oh kayaknya ini oke, atau mungkin kayaknya temanya jangan ini yang ganti, atau gimana, atau seperti apa? Itu sebenarnya tadi udah sempat kesebut-sebut juga ya, ke pencara-pencara gitu. Kayaknya basicnya tetap itu sih, dibagi ke praproduksi, produksi, sama postproduksi seperti yang tadi Nadia sebutin juga. Kalau yang praproduksi, kami kan pertama kali nyusun konsep, itu yang paling dasar. Tiap kali kami mau bikin kompilasi, kami nyusun dulu konsepnya. Dan konsepnya itu bukan cuma konsep cerita ya, kayak kami juga konsep gimmicknya gimana, nanti itu kalau misalnya ada after productnya gimana, itu kami susun juga di sini. Habis itu ya kami coba untuk kumpulin si premis, eksplorasi. Itu bukan cuma pengumpulan tapi juga eksplorasi. Jadi misalnya ada yang, saya udah punya cerita ini A gitu. Terus dia jelasin juga, nanti Navario bakal coba mengeditorial itu, kurangnya di mana, atau apakah ini keluar dari jalur yang mau disampaikan atau bagaimana. Betul. Terus habis itu ya baru masuk ke produksi komiknya. Di situ selama kami membuka produksi komik juga, kami tetap membuka editorial. Betul. Kayak misalnya dalam hal teknis, ukuran, atau misalnya ada penempatan, layout, dan sebagainya itu. Soalnya kami walaupun komiknya beda-beda ya, judulnya beda-beda, kami tetap pengen punya semacam guide gitu loh, tiap komik tuh, tiap judul tuh. Jadinya kami berusaha untuk nyoba mengeditorial hal-hal yang sifatnya teknis. Kayak misalnya tata bahasa, penempatan, itu kami juga editorial.
Habis itu ya baru masuk ke yang pemasaran. Kayak misalnya trailer. Trailer kan kami dari Demon Web itu selalu bikin trailer. Dan kalau misalnya untuk yang not available ini, ada yang tadi yang barusan yang ARG, Alternate Reality Game. Dan itu juga punya jobnya masing-masing. Misalnya di trailer itu yang bikin konten visualnya si Anu, yang bikin videonya si Anu, yang audionya si Anu gitu, yang bikin storyboardnya si Anu gitu. Tuh beda-beda orang lagi. Jadi kami bukan cuma ngomik aja, tapi kami juga ngerjain semuanya gitu. Makanya pusing. Iya, dan itu juga kami ngerjainnya nggak satu-satu gitu. Kami paralel gitu. Soalnya kadang waktunya itu ya kayak cuma 3 bulan gitu. Atau itu dari buat ke event. Makanya kami paralel gitu, harus lagi ngerjain komik, kerjain juga yang lain. Oh ini si Not Available ini dikerjakan total 3 bulan pengerjaannya. Lupa sih berapa ya? Sebenarnya kalau exactly ya, kalau misalnya kita mikirnya sama brainstormingnya, mungkin bisa 4 bulan atau 5 bulan. Karena kan ada praproduksi itu kan termasuk brainstorming ide besarnya ya gitu. Bahkan kalau saya nggak salah inget ya, setelah jarak 2 bulan atau 3 bulan setelah Demon Pepito, kami tuh sudah punya gambaran besar, ada konsep kasar ya. Konsep kasar bahwa kayaknya habis ini kita bikin ini yuk gitu. Itu udah ada. Iya. Ini sebenarnya agak-agak sedikit spoiler ya, bahkan untuk kompilasi selanjutnya aja kami tuh udah mikirkan dari kayaknya sejarak sebulan setelah CF deh apa. Iya. Kayaknya udah kepikiran. Oh, nice. Ini saking kita udah kepikirannya ya, sebetulnya konsep untuk judul selanjutnya itu udah kita tease sebenarnya di beberapa postingan kita. Oh, really? Ya, iya. Jadi di beberapa postingan kita sebetulnya itu udah kita kasihin, tapi kita tutup banget, rapat-rapat banget. Itu kayaknya ketemunya karena hoki deh kayaknya kalaupun ketemu. Iya, nanti kalau misalnya udah rilis baru nyadar. Ya, nanti pas udah kayaknya pernah lihat ini deh misalnya gitu. Ya itu memang udah dipikirin dari lama. Tapi sebenarnya ini untuk nambahin lagi, ada satu kejadian menarik juga soal proses di belakang layar. Sebenarnya quote-unquote ya, anak magang yang BW Usagi sama Bakti AB, sebenarnya ada satu lagi anak magang yang kebetulan nggak lolos editorial. Jadi memang kita nawarin tuh ke temen tuh banyak lah gitu, nggak cuma BW Usagi dan Bakti AB gitu, tapi yang lolos itu BW Usagi dan Bakti AB. Gitu. Ada juga yang nggak lolos editorialnya. Setelah kita coba editorial, setelah kita coba bolak-balik, kita eksplorasi segala macam, kayaknya nggak masuk atau mungkin belum masuk kriteria yang kami cari. Ya udah, nggak masalah juga gitu, nggak kita terima gitu pada akhirnya. Jadi keputusan untuk akhirnya memasukkan BW Usagi dan Bakti AB juga perjalanannya panjang gitu. Nggak sesederhana kayak aku pengen si ini, pengen si itu, nggak juga, tetap dites gitu. Misalnya kayak saya pengen si ini, tapi kalian coba propose dulu premis sama storyboard ya gitu. Gitu. Dan ada yang gagal juga. Bahkan ada yang ceritanya ganti. Oh gitu. Wah itu banyak banget. Misalnya dia udah dari awal premisnya gini, kita coba eksplorasi, nggak nemu, mentok. Akhirnya kalau kamu pengen fokusnya di konsep dasarnya itu temanya ini, gimana kalau kita masuknya lewat sini gitu. Ada juga. Dan itu cukup menyita itu juga lama itu. Ya itu juga cukup menyita waktu juga. Sampai malam kadang-kadang ya. Kita kadang diskusi sampai jam 12, sampai jam 1. Ini ya memang seserius itu kalian dengan si Novarium dan Not Available ini. Mudah-mudahan sih ditangkapnya gitu ya. Iya. Kerasa kok ini karya yang tidak biasa dan sangat menarik perhatian banyak orang. Amin, insyaallah. Kalau editorial di kalian penyamaan kan tadi tipe bahasa juga nyamain ya? Lebih ke editorial kayak misalnya tata tulis atau misalnya ada yang redundan itu kami misalnya ada kata-kata yang ini kayaknya bertele-tele terus juga. Tapi kalau nggak salah itu kalau font kita sama semua nggak sih atau beda-beda ya font? Yang itu beda-beda. Beda-beda ya? Tapi kami punya font defaultnya. Kalau bisa pusing pakai ini. Oh iya. Oke. Yang bertugas jadi editor ini siapa? Saya berdua, saya sama Budi. Oke. Untuk si Easter egg di tiap chapter itu yang bertugas konsep Easter egg-nya ada orang khusus atau gimana? Sebenarnya kalau secara umum lebih di Budi, tapi dirembukinnya bareng-bareng. Isinya gimana, bentuknya gimana itu beberapa kali. Jadi isinya bentuknya gimana gitu. Tapi nanti pas eksekusinya sama Budi. Oke. Tapi kalau bisa isi dari maknanya itu orang masing-masing, judul masing-masing. Oke. Ya paling pas terakhir ngelihat ini sih elemen ininya udah ada atau belum gitu kali ya. Betul ya, ngecek recheck lagi, terus juga kayaknya ini mending ditambah. Itu kayaknya more or less hampir semua poin ya yang kita rumusin tuh semuanya dirembukin bareng-bareng. Makanya jumlahnya 7. Biar kalau mentok bisa voting. Oh gitu. Ya. Iya. Biar ganjil ya. Biar ganjil. Jadi mungkin kalau ke depan kami mau rekrut lagi mungkin 2 gitu biar 9. Iya bener. Ya. Biar gak ada tie breaknya. Ada tie break, gak ada. Voting aja udah cepet.
Kalau dari kalian sendiri untuk bagian yang apa ini tulisannya apa ya, tipografi yang pokoknya yang diulang-ulang itu loh, yang di tiap ganti chapter kan suka ada apa is there apa it something apa itu. Oh yang itu. Oh iya, ya itu kalau yang... itu sih. Iya, Waduh iya. ini dibocorinnya kan. Oke, kalau memang sebaiknya tidak dibocorin nggak usah aja. Enggak, tapi sebenarnya deep down inside saya tuh pengen ngebocorin, cuman sama yang lain itu ditahan-tahan. Sebenarnya saya tuh pengen bocorin karena sebetulnya itu tuh gimmick yang sangat gimmick. Maksudnya gimmick yang sangat gimmick tuh gini. Kalau kamu tahu, sebenarnya nggak akan nambah experience apa-apa. Iya. Tapi mungkin ada beberapa orang yang ngerasa anjir keren gitu. Ya, Kayak gitu aja trivial sebenarnya. aja sih, trivial. Itu aja. trivial sih. Cuman menarik sih. Tapi mungkin ini ya, kalau ada yang nanya apakah itu ada maknanya? Ada banget, ada maknanya. Kalau boleh spill ya, sebenarnya kuncinya itu kan di setiap teks yang repeat itu ada tanda bintang 2 tuh. Iya. Nah, gimana caranya mata kamu bisa ngelihat bintangnya ada 3? Oh, Iya, what? betul. Cluenya itu aja udah. Iya. Udah ada cluenya itu aja. Gitu. Sempat ramai juga di internet, jadi harusnya ada. Soalnya itu nggak ngaruh ke teka-teki, sebenarnya nggak ngaruh kemana-mana sebenarnya. Yeah. Tapi itu gimana caranya bintangnya jadi 3 aja. Iya. Udah, itu cluenya itu. Oke, nanti aku coba ya. Soalnya aku kira tuh ada pengulangan yang tidak berulang gitu, jadi kayak mana? Enggak. Jadi kebalik ya, harusnya aku nggak ngelihat detail tapi ngelihatnya lebih ke general, ke holistik, Iya, ke belakang gitu. Oke. itu sebenarnya paling gimmick gitu di si komiknya kayaknya itu doang sih. Karena kalau yang lainnya kok nyambung ya, kayak Easter egg kan nyambung. Iya. Itu tuh gimmick yang beneran gimmick aja. Oke, mungkin setelah ini aku kan coba cari lihat lagi apa di tiap chapter kalian naruh apa gitu ya. Betul. Selamat, Pokoknya semangat. itu aja cluenya. Saya nggak mau bocorin lebih dari itu, Iya. nanti saya dimarahin. Ya, oke. Kan experience it's the best teacher ya katanya ya. Cuma siapa yang bilang harus pakai experience sendiri, bisa juga pakai experience orang kan. Betul. Asalkan karya kita tuh dari awal udah honest gitu. Kapanpun keberuntungan datang, kita seenggaknya udah siap dengan karya kita gitu loh. Budaya mengevaluasi karya sendiri udah nggak ada, terus lingkungannya juga nggak support, lingkungan yang mengevaluatif gitu. Itu juga itu bahaya banget sih. Obrolan seru ini bakalan kita lanjut di episode podcast Komik Indo berikutnya. Jangan sampai kelewatan ya. Dan jangan lupa, dukung terus perkomikan Indonesia, bukan hanya karena nasionalitas, tapi juga karena kualitas. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Dadah!